Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya? Baik, mudah-mudahan kita diberikan kesehatan dan keselamatan, serta semoga pandemi ini cepat berakhir. Nah, pada pertemuan kali ini kita akan mempelajari materi tentang pertumbuhan dan perkembangan. Pernahkah kalian berpikir kenapa biji yang kalian tanam tiba-tiba menjadi tanaman yang sangat besar? Hal tersebut dikarenakan tumbuhan melakukan pertumbuhan dan perkembangan. Pertumbuhan dan perkembangan ini merupakan salah satu ciri dari makhluk hidup. Lalu, apakah pertumbuhan dan perkembangan itu? Coba kalian perhatikan peta konsep pertumbuhan dan perkembangan pada makhluk hidup berikut. Pertumbuhan dan perkembangan makhluk hidup ini dipengaruhi oleh dua faktor. Yang pertama, faktor internal atau faktor dari dalam. Yang kedua, faktor eksternal atau faktor dari luar. Nah, faktor-faktor tersebut akan mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan, hewan, dan manusia. Selanjutnya, tumbuhan akan mengalami perkecambahan, pertumbuhan primer, pertumbuhan sekunder, dan pembungaan atau perkembangan. Sedangkan hewan akan mengalami tahapan embrionik dan tahapan pasca embrionik. Sama halnya seperti hewan, manusia akan mengalami tahapan embrionik dan tahapan pasca embrionik. Pertumbuhan adalah proses bertambahnya ukuran, volume, massa, dan tinggi pada makhluk hidup. Contohnya, bertambahnya tinggi batang suatu tanaman, yang tadinya ukurannya itu 5 cm menjadi 15 cm. Sedangkan perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau tingkat kedewasaan makhluk hidup itu. Contohnya, munculnya bunga sebagai alat perkembangbiakan pada tanaman, atau jika suatu tanaman itu sudah menghasilkan buah, artinya tanaman tersebut sudah melakukan perkembangan. Adapun perbedaan antara pertumbuhan dan perkembangan di antaranya yang pertama, pertumbuhan ini bersifat irreversibel, artinya pertumbuhan tidak dapat kembali ke semula. Jika suatu tumbuhan itu sudah mengalami pertumbuhan yang awalnya itu 5 cm, 15 cm, 1 meter, 2 meter, 3 meter, nah tumbuhan tersebut tidak dapat kembali ke semula ke 5 cm. Sedangkan perkembangan bersifat reversibel, artinya dapat kembali ke semula. Jika suatu tumbuhan sudah mengalami perkembangan, contohnya menghasilkan buah, buahnya itu diambil oleh kita. Nah, pada musim-musim tertentu, buah tersebut akan dihasilkan kembali. Yang kedua, pertumbuhan bersifat kuantitatif, artinya dapat diukur dan dinyatakan dengan angka menggunakan alat ukur. Sedangkan perkembangan bersifat kualitatif, tidak dapat diukur dan tidak dapat dinyatakan dengan angka, tetapi dapat dirasakan, seperti rasa, bau, ataupun tekstur. Contohnya, misalnya, jika buah itu sudah matang, maka tekstur dari buah tersebut akan lembek atau rasanya pun manis, misalnya. Yang ketiga, pertumbuhan ini memiliki batas usia, sedangkan perkembangan tidak terbatas oleh usia. Selanjutnya, kita masuk ke materi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan diawali dengan perkecambahan. Perkecambahan merupakan berakhirnya masa dormansi biji dan tumbuhnya embrio dari sebutir biji. Nah, apa itu masa dormansi? Masa dormansi merupakan masa tidak aktifnya biji. Lalu, bagaimana proses perkecambahan terjadi? Proses perkecambahan biji dimulai ketika berakhirnya masa dormansi biji. Masa dormansi adalah masa tidak aktifnya biji. Mengapa tidak aktif? Pada dasarnya, struktur dari biji ini keras dan kering, terus tidak didukung oleh lingkungan sekitar. Masa dormansi biji akan berakhir ketika biji mengalami imbibisi. Apa itu imbibisi? Imbibisi adalah proses masuknya air ke dalam biji. Nah, air tersebut bisa didapatkan dari air hujan ataupun misalnya sengaja disiram oleh kita.
sehingga lingkungan tersebut mendukung untuk biji berkecambah. Masuknya air ke dalam biji ini akan memacu embrio dalam biji untuk melepaskan hormon giberelin. Hormon giberelin ini akan merangsang pertumbuhan dan perkembangan nantinya. Selain itu, hormon giberelin akan mengaktifkan enzim-enzim hidrolisis pemecah seperti amilase, maltase, dan protease. Selanjutnya, enzim-enzim hidrolisis akan memecah makanan cadangan berupa amilum dan mengubahnya menjadi glukosa. Selanjutnya, glukosa akan dioksidasi sehingga menghasilkan energi. Nah, energi inilah yang akan digunakan untuk biji berkecambah. Struktur yang pertama muncul dan menyobek selaput biji adalah radikula. Radikula merupakan calon akar primer yang aktivitas pembelahan selnya sangatlah tinggi. Radikula ini merupakan dari bagian hipokotil. Hipokotil ini letaknya berada di bawah dari kotiledon. Selanjutnya, pada ujung sebelah atas tumbuh epikotil atau calon batang. Epikotil ini letaknya berada di atas kotiledon. Sekarang kita masuk ke tipe-tipe perkecambahan. Tapi sebelumnya, ada beberapa istilah yang harus kalian ketahui. Yang pertama ada kotiledon. Kotiledon ini sering juga disebut sebagai daun lembaga. Nah, kotiledon ini merupakan bakal daun yang terbentuk dan melekat pada embrio. Kotiledon ini merupakan makanan cadangan bagi biji tersebut. Yang selanjutnya ada hipokotil. Hipokotil ini merupakan bakal tangkai yang letaknya ini di bawah kotiledon, yang nantinya akan menjadi akar. Yang selanjutnya ada epikotil merupakan bakal tangkai yang letaknya ini di atas kotiledon yang nantinya akan tumbuh menjadi batang dan daun. Berdasarkan letak kotiledonnya, perkecambahan dibedakan menjadi dua. Ada tipe epigel dan tipe hipogel. Yang pertama, tipe epigel. Perkecambahan epigel ditandai dengan terangkatnya kotiledon ke atas permukaan tanah. Nah, pada tipe ini, pertumbuhan hipokotil lebih cepat daripada epikotil. Nah, tadi kan sudah dijelaskan bahwa hipokotil merupakan struktur yang letaknya ini di bawah kotiledon, yang nantinya akan menjadi akar. Karena aktivitas hipokotil ini sangat tinggi, maka akan mendorong si kotiledon itu ke atas permukaan tanah. Yang kedua ada tipe hipogel. Perkecambahan hipogel ditandai dengan tertinggalnya kotiledon di dalam tanah. Pada tipe hipogel, pertumbuhan epikotil lebih cepat dari hipokotil. Tadi juga sudah dijelaskan bahwa epikotil adalah struktur yang letaknya di atas kotiledon, yang nanti akan tumbuh menjadi batang dan daun. Setelah berkecambah, selanjutnya tumbuhan akan mengalami pertumbuhan dan perkembangan. Beda halnya dengan manusia dan hewan, pertumbuhan dan perkembangan pada manusia dan hewan terjadi beriringan. Ketika hewan atau manusia itu bertumbuh, maka dibarengi dengan proses perkembangan. Beda halnya dengan tumbuhan. Jadi, tahapannya itu pertumbuhan terlebih dahulu, baru perkembangan. Proses pertumbuhan pada tumbuhan terjadi karena adanya pertambahan jumlah sel dan pembesaran sel. Proses ini terjadi akibat pembelahan mitosis pada jaringan meristem. Seperti yang sudah kalian pelajari bahwa jaringan meristem merupakan jaringan muda yang sel-selnya masih aktif membelah. Pertumbuhan tumbuhan dapat diukur dengan menggunakan sebuah alat, namanya itu auxanometer. Pengukuran tumbuhan akan menghasilkan suatu grafik sigmoid. Grafik sigmoid merupakan grafik yang menyerupai huruf S. Berdasarkan grafik tersebut, pertumbuhan tumbuhan dibagi menjadi 4 fase. Yang pertama, fase lag. Nah, fase lag ini ditandai oleh proses pertumbuhan yang lambat. Pada fase ini, hanya sedikit sel yang mengalami pembelahan. Yang kedua, ada fase eksponensial. Pada fase eksponensial ini ditandai oleh proses pertumbuhan mencapai maksimum. Pada fase ini, sel-selnya aktif membelah dan mengalami elongasi atau pemanjangan. Kecepatan pertumbuhan ini berbanding lurus dengan ukuran
tumbuhan. Jadi karena aktivitas pembelahannya sel sangat tinggi, otomatis pertambahan, ukuran tumbuhan itu semakin cepat. Yang ketiga ada fase stasioner. Nah, pada fase ini ditandai oleh pertumbuhan yang berjalan konstan atau stabil. Dan yang terakhir adalah fase kematian, ditandai oleh laju pertumbuhan yang menurun. Pada fase ini, tumbuhan telah mencapai tingkat kematangannya dan mulai mengalami penuaan, bahkan kematian. Pertumbuhan pada tumbuhan terbagi menjadi dua macam. Ada pertumbuhan primer dan pertumbuhan sekunder. Yang pertama, pertumbuhan primer adalah pertumbuhan yang terjadi akibat aktivitas dari jaringan meristem apikal. Pada peristiwa ini terjadi proses pembelahan dan diferensiasi sel yang mengakibatkan akar dan batang suatu tumbuhan dapat memanjang atau bertambah tinggi. Nah, meristem apikal ini terletak pada ujung akar maupun ujung batang. Yang kedua, ada pertumbuhan sekunder. Pertumbuhan sekunder terjadi akibat aktivitas pembelahan mitosis pada jaringan meristem sekunder, atau sering juga disebut meristem lateral, sehingga mengakibatkan diameter suatu batang dan akar ini bertambah besar. Ada dua macam meristem lateral, yaitu kambium vaskuler yang berfungsi untuk mengangkut nutrisi, air, dan hasil fotosintesis dan mengedarkannya ke seluruh tubuh tumbuhan, dan kambium gabus, yang dimana kambium gabus ini berfungsi sebagai pelapis jika jaringan epidermis rusak. Nah, setelah mengalami pertumbuhan, barulah tumbuhan tersebut mengalami yang namanya perkembangan. Perkembangan merupakan proses perubahan yang menyertai pertumbuhan menuju tingkat pematangan atau kedewasaan. Nah, secara garis besar, perkembangan pada tumbuhan terjadi melalui tiga tahap. Yang pertama, tahap pembelahan sel. Diawali dengan fertilisasi atau pembuahan sehingga terbentuk zigot. Selanjutnya, zigot membelah secara mitosis untuk membentuk jaringan embrional atau embrio. Yang kedua ada tahap morfogenesis. Nah, pada tahap ini ditandai oleh pembelahan jaringan embrional secara mitosis. Dengan demikian, embrio memiliki kotiledon, akar, dan tunas rudimenter. Dan yang terakhir ada tahap diferensiasi. Nah, pada tahap diferensiasi terjadi ketika sel-sel pada jaringan embrional mengalami diferensiasi menjadi struktur yang lebih kompleks, yaitu menjadi jaringan-jaringan seperti epidermis, korteks, dan stele. Tumbuhan dan perkembangan tumbuhan dipengaruhi oleh beberapa faktor. Nah, faktor apa saja yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan tersebut? Ada dua faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Yang pertama ada faktor internal, yang kedua ada faktor eksternal. Faktor internal merupakan faktor yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan yang berasal dari dalam tubuh tumbuhan itu sendiri. Faktor internal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan tumbuhan meliputi gen dan hormon. Gen merupakan faktor pembawa sifat dari induk kepada keturunannya atau anaknya, sedangkan hormon merupakan molekul yang mengatur aktivitas atau mempengaruhi aktivitas pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan. Nah, hormon pada tumbuhan ini disebut dengan fitohormon. Yang selanjutnya ada faktor eksternal atau faktor yang berasal dari luar. Nah, faktor-faktor eksternal yang mempengaruhi pertumbuhan dan perkembangan pada tumbuhan adalah yang pertama, air, yang kedua cahaya, yang ketiga kelembaban, yang keempat nutrisi, yang kelima ada suhu, yang keenam oksigen, dan yang ketujuh ada tingkat keasaman tanah atau pH tanah. Mungkin itu saja pemaparan materi untuk pertemuan kali ini. Tetap jaga kesehatan, tetap stay di rumah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.